Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepadamu Muhammad hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka jawablah, tunaikanlah kewajiban kepadaku dan berimanlah kepadaku. Semoga mereka mendapatkan kebaikan. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang ke-186 masih terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan. Kalau ayat sebelumnya berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan puasa, Ramadan sebagai bulan Al-Quran, dan ayat sesudahnya Ramadan sebagai bulan i'tikaf, maka pada ayat ini Ramadan sebagai bulan doa. Disisipkannya doa di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini merupakan suatu pengistimewaan yang luar biasa, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak ditolak. Rasulullah yang menyebutkan yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang adil. Dan yang ketiga adalah ad-da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Yang menjadi saksi pembahasan kita dari hadis ini adalah poin yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bayangkan jamaah sekalian, waktu kita berpuasa adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan waktu yang pendek, itu waktu yang lama. Dan itu semuanya adalah waktu pengkabulan doa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka perhatikanlah diri kita. Jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan di antara waktu-waktu itu berlalu tanpa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja? Kebaikan dunia akhirat, doa pengampunan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan beberapa orang yang terbebas dari api neraka. Dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menyatakan bahwa fihi sa'atun la turaddu ta'ud. Ada waktu-waktu tertentu yang doa itu tidak ditolak. Oleh karena itu mestinya kita adalah berlomba-lomba memanfaatkan waktu itu, mengejar waktu itu. Jangan sampai terlewatkan tanpa doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan di dalam surat Ghafir atau surat Mukmin, surat yang ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku jawab. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau minta kepadaku, pasti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi di ayat ini ada 2 pilihan jamaah sekalian. Berdoa Allah jawab,
atau tidak berdoa masuk neraka? Tentu kita memilih yang pertama, berdoa dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita pahami jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita tidak seperti kita menjawab panggilan atasan kita misalnya, atau tidak seperti kita menjawab permintaan anak-anak kita. Tidak. Allah punya cara sendiri sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan, misalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Inna da'i baina salas." Orang yang berdoa itu punya 3 kemungkinan. Imma an yu'ta masalah. Kemungkinan yang pertama adalah akan dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Kemungkinan yang kedua, imma an yu'ta khairam minhu. Kemungkinan yang kedua adalah diberi yang lebih baik daripada yang dia minta. Kemudian yang ketiga, imma an yudakhkhira lahu fil jannah. Kemungkinan yang ketiga adalah disimpan untuk diberikan nanti di akhirat, di surga. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemungkinan yang pertama adalah langsung dikasih oleh Allah sebagaimana yang ia minta. Seperti permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilemparkan ke tengah apinya Raja Namrus, maka beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku tahu Engkau ciptakan api fitrahnya panas. Tetapi aku tahu ya Allah bahwa api ini adalah makhlukmu, hambamu yang pasti patuh dan tunduk kepada perintahmu. Maka aku minta kepadamu ya Allah, perintahkanlah api ini supaya menjadi dingin untukku." Maka kemudian seketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Api itu menjadi dingin atas perintah Allah, menjawab doa Nabi Ibrahim seketika itu juga. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah seperti doanya Nabi Zakaria, yaitu akan diberi lebih baik, hanya saja mungkin ditunda untuk beberapa waktu. Nabi Zakaria itu jemaah sekalian, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah saya anak." Jadi ceritanya dia menikah di usia 30 tahun, dapat gadis 10 tahun lebih muda, usianya 20 tahun. Kemudian setelah menikah dia tahu bahwa istrinya itu mandul. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah saya anak dari istri saya yang mandul ini." Bukan nikah lagi, bukan. Kemudian jemaah sekalian, kapan doanya Nabi Zakaria itu dikabulkan? Setelah berdoa selama 70 tahun. Jadi usianya sekarang 100 tahun, nah, istrinya juga usianya sudah 90 tahun, baru dikasih tahu kalau dia akan punya anak. Dan kisahnya akan lebih lengkap di surah Maryam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Dikabarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan permintaannya tadi cuma satu itu, berilah saya anak. Dikasih bonus oleh Allah. Iya, kamu nanti punya anak. Anakmu nanti laki-laki. Namanya langsung dikasih nama oleh Allah. Namanya adalah Yahya. Kemudian Sayyidan, jadi tokoh masyarakat. Hasuran, terjaga dari dosa besar. Nabiyan, jadi nabi. Minas solihin, kelompok orang-orang soleh. Jadi mintanya satu dikasih 6. Bonus. Khairam minhu, lebih baik daripada apa yang dia minta. Kemungkinan yang ketiga jemaah sekalian adalah disimpan nanti di akhirat, di surga. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa penduduk surga ketika sudah masuk surga semua, termasuk yang mampir-mampir di neraka sudah Allah angkat masuk surga, ada sekelompok orang yang masuk surga itu dikasih bonus 1, bonus 2, bonus 3 dan seterusnya. Kemudian dia merasa ibadahnya itu pas-pasan. Kenapa dapat bonus seperti ini? Maka kemudian pengawalnya, dayangnya, pelayannya yang ngasih tahu, ini adalah bonus dari doa Anda yang Anda panjatkan ketika di dunia, belum Allah kabulkan ketika di dunia, Allah kabulkan sekarang dengan memberikan bonus-bonus ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah
3 kemungkinan dari jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita. Mungkin dikabulkan langsung, mungkin ditahan beberapa waktu untuk Allah lebihkan, Allah lebih bonus, Allah kasih bonus, Allah beri yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kemungkinan yang ketiga adalah Allah simpan doa-doa kita untuk dikasih bonus nanti di akhirat. Pertanyaannya, adakah doa kita yang sia-sia? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian manfaatkan momen Ramadan ini. Tinggal beberapa hari kita di bulan Ramadan, manfaatkan waktu yang tersisa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maksimalkan doa yang kita panjatkan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.